Kemudian di sini kita login untuk yang kedua dari pelamar umum juga kita login. Oke, sekarang di sini untuk yang kedua ini adalah bisa memilih formasi untuk P3K teknis. Kemudian kita ketika klik bagian formasi, di sini bisa memilih formasi yaitu P3K teknis untuk instansi Kementerian Agama. Oke, sekarang kita masukkan dan juga password yang benar, kemudian kita klik masuk. Kemudian kita diminta mengaktifkan kamera ketika klik OK. Nah, selanjutnya di sini ada notifikasi yaitu jenis seleksi P3K guru ini sudah ditutup. Kemudian saat ini ketika login akun SSCSN ini bisa memilih formasi untuk P3K teknis dan juga P3K Kemenak. Ini adalah ada yang bisa memilih formasi, kemudian ada yang tidak bisa memilih formasi dan tampilannya adalah resume P3. Sobat semuanya, saat ini sedang dibuka pendaftaran P3K teknis dan juga pendaftaran P3K Kementerian Agama. Yang mana di sini banyak sekali formasi yang bisa dilamar ya oleh teman-teman, baik itu guru honorer maupun juga honorer teknis. Nah, pada video ini kita akan membahas yaitu terkait tentang mengapa saat ini ketika dibuka untuk pendaftaran P3K teknis dan juga Kemenak, ada dari teman-teman guru honorer ini yang bisa memilih formasi dan melanjutkan pendaftaran untuk teknis ataupun juga Kemenak. Namun mengapa sebagian besar juga dari teman-teman awalnya dari P3K guru ini tidak bisa melakukan pendaftaran? Dikarenakan jenis seleksi P3K guru ini sudah ditutup ya ketika kita login ke akun SSCSN kita. Pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru yaitu kategori guru honorer peserta seleksi P3K guru yang bisa daftar dan pilih formasi teknis ataupun juga Kemenak, dan juga teman-teman dari kategori guru honorer yang tidak bisa mengikuti seleksi P3K teknis maupun juga Kemenak. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, saat ini sedang dibuka ya, yaitu untuk pendaftaran P3K Kemenak dan juga P3K teknis, yang mana untuk formasinya ini tentunya sangat fantastis sekali. Nah, berikut ini kita akan melakukan pembahasan yaitu apa sih penyebab kok bisa mendaftar dan memilih formasi teknis dan juga Kemenak, kok kenapa teman-teman banyak sekali juga yang tidak bisa mendaftar dan memilih formasi P3K teknis serta Kemenak. Ini adalah contoh untuk tampilan teman-teman yang ingin mendaftar P3K teknis ataupun juga Kemenak. Ternyata setelah kita login ini kita mendapatkan tampilan yaitu jenis seleksi P3K guru ini sudah ditutup. Sementara itu sebagian besar juga teman-teman guru honorer ini ketika login ke akun SSCSN untuk mendaftar memilih formasi untuk Kemenak ataupun juga teknis ini bisa melakukannya ya, dan bisa memilih formasi bahkan sampai dengan tahap resume. Nah, selanjutnya pada video ini teman-teman kita mencoba untuk melakukan survei ya. Nah, survei kita ini menggunakan purposive sampling, yang mana untuk purposive sampling itu adalah sebuah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu ya. Ini adalah kita kutip dari Sugiono 2016 halaman 85. Nah, mengapa kita menggunakan purposive sampling? Ini adalah kita itu dikarenakan disesuaikan ya untuk digunakan penelitian kuantitatif ataupun juga penelitian yang tidak melakukan generalisasi. Nah, selanjutnya aspek yang kita teliti pada saat ini adalah kita lihat dari aspek terdapat ada 4 teman. Yang mana di sini yang pertama itu adalah kita dasarkan dari kategori pelamar. Kategori pelamar dari P1, P2, P3, P4 dan juga non kategori. Kemudian kita lihat juga dari aspek yaitu tahun pembuatan akun SSCSN. Kemudian ketiga, kita dasarkan dari ketersediaan formasi P3K guru tahun 2022, dikarenakan masing-masing instansi di seluruh Indonesia ini tentunya ada yang formasinya berlebih ataupun juga ada yang hanya mengajukan sedikit formasi ya. Untuk penempatan P1, P2, P3, kalau misalkan formasinya berlebih itu diberikan untuk P4. Selanjutnya kita lihat juga yaitu untuk kondisi resume. Kondisi resume pendaftaran tahun 2022 baik itu dari P1, P2, P3 maupun juga pelamar 4 maupun juga non kategori. Nah, berikutnya di sini kita melakukan surveinya itu menggunakan responden, yaitu diantaranya ada 15 akun relawan yang saya bantu untuk melakukan pendaftaran P3K guru. Sementara untuk yang 15 lainnya itu sudah lulus ya di tahun 2021 kemarin. Ini kita lihat ini dari
teman-teman yang memang mengalami kesulitan ini datang ke studio kami untuk dibantu ya, untuk bisa mendapatkan sebuah sistem yang bagus layanan koneksi internetnya. Nah, dari 15 akun relawan kemudian kita tambah dengan 15 informan. Yang mana di sini kita mendapatkan fakta ternyata dari teman-teman yang sudah melakukan pendaftaran P3K Guru ini di tahun 2022 ini untuk pendaftaran P3K teknis dan juga Kemenak ini ada yang bisa milih formasi. Ini ada yang bisa milih formasi, kemudian ada yang tidak bisa milih formasi dan tampilannya adalah resume P3. Tidak bisa milih formasi resume P3, kemudian di sini tidak bisa milih formasi dan tampilannya adalah seleksi P3K Guru sudah ditutup. Kemudian di sini adalah tidak bisa milih formasi, tampilannya adalah resume P1. Kemudian tidak bisa memilih formasi karena sudah tutup. Kemudian di sinilah resume tampilan akhir resume P3, ini ada 2. Kemudian resume P1, kemudian ini masih bisa memilih formasi. Pertama nanti kita akan cek yaitu dari yang pertama, yaitu kita dasarkan dari ini adalah by name ya, kemudian nick dan PW nya. Selanjutnya kita lihat dari pelamar umum. Nah, kondisi pelamar umum dari sekolah negeri yang sudah memiliki akun SSCSN tahun 2021, namun akun SSCSN adalah akun CPNS. Kemudian tahun 2022 ini membuat akun SSCSN P3K dikarenakan kondisinya sudah menjadi guru honorer. Kemudian pelamar dari sekolah swasta yang di sini adalah tidak mengikuti seleksi tahun 2021 nggak buat akun. Kemudian di tahun 2022 ini membuat akun SSCSN P3K. Kemudian di sini ada prioritas 3, ada yang buat akun tahun 2021, kemudian ada yang buat akunnya tahun 2022. Tampilan saat ini sudah resume, ada yang belum resume dikarenakan formasinya sudah habis untuk pelamar umum maupun juga P1, P2, P3. Nah, selanjutnya pelamar umum dari sekolah swasta akun SSCSN tahun 2021. Kemudian di sini ada juga yang P2, P3 dan juga P1. Ini adalah akun SSCSN tahun 2021. Kemudian juga ada yang dari pelamar umum swasta. Ini adalah tahun 2021 kemarin membuat akun SSCSN sekolah kedinasan. Kemudian tahun 2022 ini membuat akun lagi. Nah, dari pengkategorian ini kira-kira siapa saja yang bisa melanjutkan pendaftaran dan memilih formasi untuk P3K teknis maupun juga Kemenak? Tentunya nanti akan bisa menjawab bagi teman-teman mengapa saya ketika login akun SSCSN ini kita nggak bisa melanjutkan pendaftaran. Bahkan login saja ini nggak bisa. Alasannya untuk seleksi P3K Guru ini sudah ditutup. Nah, sekarang kita akan live cek ya satu persatu teman-teman. Kita lihat dari pengkategoriannya, yaitu yang bisa melanjutkan pendaftaran, yang bisa milih formasi untuk P3K teknis dan juga P3K Kemenak. Oke, yang pertama di sini kita login ke akun yaitu guru honorer pelamar umum yang baru membuat akun tahun 2022. Yang tahun 2021 sudah membuat akun, namun membuat akun ya itu adalah untuk pendaftaran CPNS. Nah, kita ketikkan sscasnbkn.go.id, kemudian kita klik enter. Berikutnya di sini pada portalnya kita klik login. Setelah kita masukkan nick dan passwordnya, kita klik masuk. Oke, ini tanda-tanda bisa masuk ya teman-teman. Nah, kondisi untuk yang pertama, akun pertama ini adalah dulu tahun 2021 itu pernah membuat akun SSCSN untuk keperluan pendaftaran CPNS. Nah, pendaftaran CPNS kemudian dulu tidak lulus. Selanjutnya di sini kemudian sudah ada yaitu peresetan password ya, peresetan akun SSCSN dari pusat. Kemudian di tahun 2022 ini sudah menjadi guru honorer, kemudian melakukan pendaftaran membuat akun SSCASN untuk pendaftar yaitu formasi pelamar umum. Karena menjadi guru honorer di sekolah negeri dengan masa kerja ini adalah kurang dari 1 tahun. Nah, ini adalah untuk kondisi pertama, ini baru membuat akun SSCASN untuk pendaftaran P3K Guru di tahun 2022. Kemudian ketika membuat akun kemudian login, ketika di sini memilih untuk jenis seleksinya, ini mendaftar sebagai P3K Guru. Dulu tampilannya itulah mohon maaf untuk di instansi Anda tidak membuka yaitu formasi pelamar umum. Nah,
Selanjutnya karena kita ini nggak bisa melanjutkan pendaftaran kan, formasi umumnya itu nggak dibuka di kabupaten kami, maka di sini kita tidak bisa melanjutkan pendaftaran, tidak bisa memilih formasi, tidak bisa upload dokumen, dan juga tidak bisa klik akhir pendaftaran pada bagian resume. Jadi kesimpulannya untuk kasus yang pertama ini adalah belum melakukan resume. Untuk pembuatan akun tahun 2022 ini bisa melakukan pemilihan formasi untuk jenis seleksi P3K teknis maupun juga Kemenak. Nah, sekarang kita cek untuk yang kedua. Kita logout dulu ya. Kemudian di sini kita login untuk yang kedua dari pelamar umum juga kita login. Oke, sekarang di sini untuk yang kedua ini adalah bisa memilih formasi untuk P3K teknis. Kemudian kita ketika klik bagian formasi, di sini bisa memilih formasi yaitu P3K teknis untuk instansi Kementerian Agama dengan jenis formasi umum. Kemudian untuk pendidikannya dikarenakan ijazahnya S1 PAI. Kemudian melamar yaitu ahli pertama guru sejarah kebudayaan Islam ya. Ini adalah di kantor Kementerian Agama. Nah, ini teman-teman. Nah, untuk kondisi yang kedua. Ini adalah masuk dalam kategori pelamar umum atau P4, yang mana di tahun 2021 ini belum membuat akun SSCASN P3K ataupun CPNS. Nah, untuk membuat akun SSCASN-nya ini adalah di tahun 2022. Nah, ketika membuat akun SSCASN tahun 2022 sebagai pelamar umum, ketika login di bagian jenis seleksi memilih formasi P3K guru, maka ada notifikasi bahwa di instansi Anda tidak membuka formasi untuk pelamar umum, sehingga tidak bisa memilih formasi, kemudian mengisi riwayat, upload dokumen, dan juga tidak bisa mengakses bagian resume, serta tidak bisa melanjutkan mengakhiri pendaftaran ya. Nah, sehingga dengan kondisi ini adalah masih bisa memilih formasi mendaftar sebagai P3K teknis ataupun juga Kementerian Agama. Ini adalah untuk contoh yang kedua, ini yang bisa ya. Sekarang kita cek untuk yang berikutnya. Kemudian di sini kita cek untuk yang ketiga, kita masukkan nick dan juga passwordnya. Di sini kita klik masuk. Selanjutnya akan ada notifikasi seperti ini. Kemudian di sini kita klik OK. Maka pada bagian ini kalau misalkan seperti ini adalah passwordnya salah, berarti teman-teman harus mencari dulu untuk passwordnya yang benar ya, tentunya dicatatkan. Oke, sekarang kita masukkan nick dan juga password yang benar, kemudian kita klik masuk. Kemudian kita diminta mengaktifkan kamera ketika klik OK. Nah, selanjutnya di sini ada notifikasi yaitu jenis seleksi P3K guru ini sudah ditutup. Kalau misalkan kondisinya seperti ini, berarti di sini adalah tidak bisa melakukan pendaftaran untuk P3K Kemenak maupun juga P3K teknis. Nah, kemudian teman-teman mungkin ada yang senasib dengan ini. Kalau misalkan yang inilah penyebabnya seperti ini kasusnya. Nah, kawan kita ini adalah dari guru swasta di tahun 2021 kemarin sudah membuat akun SSCASN. Kemudian dulu tidak bisa memilih formasi untuk yang pertama dikarenakan dari sekolah swasta, kemudian di tahap 2 itu memilih formasi, kemudian tidak lulus seleksi ya. Artinya di sini ketika di tahun 2022 kemarin ini sudah membuat akun SSCASN tahun 2021 kan nggak perlu membuat akun SSCASN tahun 2022, tinggal login dan memilih formasi. Namun di daerah saya tidak membuka formasi untuk pelamar umum. Dengan demikian, maka di sini tidak bisa melanjutkan pendaftaran untuk P3K guru di tahun 2022. Kemudian di sini dibuka pendaftaran P3K teknis dan juga Kemenak. Nah, di sini ketika login ini untuk jenis seleksi P3K guru sudah tutup. Nah, penyebabnya apa? Dikarenakan sudah membuat akun di tahun kemarin dan di sini adalah sudah terdaftar sebagai P3K guru ya, sudah pernah resume. Nah, kesimpulannya setelah kita mengecek dari akun yang terdiri dari 15 akun, kemudian juga dari survei teman-teman seluruh Indonesia ya, ada 15, jadi totalnya ada 30, maka di sini kita mendapatkan informasi yang sangat valid sebagai rangkuman ya, yang mungkin bisa menjawab pertanyaan teman-teman di kolom komentar sebelumnya. Maka di sini kita dapatkan hasil yang seperti ini teman-teman. Siapa yang bisa memilih formasi dan nggak bisa memilih formasi untuk P3K teknis dan juga Kemenak setelah kita memiliki akun SSCASN. Nah, kondisinya untuk yang pertama. Untuk yang pertama ini adalah pelamar umum dari sekolah negeri. Pelamar umum dari sekolah negeri ini adalah dari namanya, kemudian untuk nick loginnya dan juga passwordnya. Kategorinya adalah pelamar umum atau P4 sekolah negeri. Ini sudah membuat akun 2021, namun akunnya adalah akun CPNS. Kemudian setelah itu menjelang pendaftaran P3K guru di tahun kemarin,
itu kan di reset ya, di reset passwordnya, kemudian dia belum bisa melakukan pendaftaran P3K dikarenakan dia belum menjadi honorer, masih kuliah ya, karena kemarin mendaftarnya itu untuk yang lulusan SMA CPNS-nya. Kemudian setelah itu menjelang lambat launnya berjalan, maka kawan kita ini dia itu mendaftar P3K guru tahun 2022, artinya membuat akun SSCASN-nya itu di tahun 2022. Nah, ketika setelah membuat akun SSCASN di tahun 2022 sebagai pelamar umum dari sekolah negeri, maka dia itu kemarin nggak dapat formasi dikarenakan untuk di daerah kami formasinya adalah untuk P1, P2, P3. Untuk pelamar umum nggak ada yang bisa melanjutkan pendaftaran sampai resume. Maka saat ini kondisinya ketika dibuka pendaftaran P3K teknis dan juga Kemenak ini bisa memilih formasi seperti yang teman-teman cek di video depan tadi ya. Kemudian kasus yang kedua, inilah kawan saya lagi, yaitu dari pelamar umum sekolah swasta. Inilah tahun 2021 nggak buat akun, kemudian tahun 2022 ini membuat akun SSCASN, kemudian melanjutkan pendaftaran. Namun setelah membuat akun ini tidak mendapatkan formasi dikarenakan daerah kami nggak buka formasi untuk umum. Kemudian saat ini ketika login akun SSCASN ini bisa memilih formasi untuk P3K teknis dan juga P3K Kemenak. Nah, kemudian kawan saya satu lagi, ini adalah statusnya sebagai prioritas 3, kemudian membuat akun SSCASN-nya ini adalah di tahun 2021, berarti kan tahun 22 nggak buat ya. Nah, kemudian pada saat kemarin itu sudah resume pendaftaran untuk P3, sudah mengikuti observasi. Namun setelah kita login ya, saat ini kan dibuka untuk pendaftaran P3K teknis dan juga Kemenak, ini nggak bisa, dan tampilannya adalah resume P3 sudah diobservasi. Nah, untuk kasus kawan yang nomor 3 ini sama dengan yang nomor 4, kemudian sama dengan teman yang ada di sini ya. Nah, ini juga P3. Nah, selanjutnya untuk berikutnya di sini adalah dari kawan kami. Ini tahun 2021 nggak buat akun karena nggak tahu informasi. Setelah kemarin ngopi ke rumah itu ini ada pendaftaran P3K, mengapa kamu nggak daftar? Kemudian dia bingung, kemudian datang ke rumah, main, ngopi, kemudian diminta untuk membantu mendaftar. Nah, selanjutnya di sini berarti kawan saya ini nomor 5 ini adalah membuat akun SSCASN-nya adalah di sini di tahun 2022. Dia itu tampilan kemarin bisa mendaftar dan ikut observasi, sudah sampai resume P3. Nah, ketika saat ini dibuka itu adalah tidak bisa memilih formasi untuk P3K teknis dan juga Kemenak, tampilannya adalah resume P3. Kemudian kawan saya satunya nomor 6 ini adalah pelamar umum ya, pelamar umum dari guru sekolah swasta. Dia membuat akun SSCASN-nya adalah tahun 2021, kemudian nggak bisa melanjutkan pendaftaran dikarenakan kemarin tuh nggak boleh ikut dari sekolahnya ya, karena dia dari sekolah swasta. Dari sekolah swasta itu nggak diperbolehkan untuk ikut tes. Kemudian sekarang tahun 2022 ini menggunakan akun lama, ini adalah tidak bisa melanjutkan memilih formasi untuk teknis maupun Kemenak dikarenakan sudah ditutup. Kemarin nggak bisa melanjutkan pendaftaran P3K guru Kemdikbud dikarenakan formasi umum di daerah kami nggak buka. Kemudian peserta nomor 7 inilah statusnya P1. P1 membuat akun SSCASN tahun 2021. Kemudian tampilan saat ini adalah resume pendaftaran P1, tinggal menunggu penempatan. Jadi nggak bisa untuk milih formasi teknis maupun Kemenak. Kemudian nomor 8, ini pelamar umum dari sekolah swasta, kemarin membuat akun SSCASN P3K 2021, kemudian nggak lulus seleksi. Kemudian di tahun 22 mau mendaftar formasi P3K guru, ini nggak buka formasi umum. Berikutnya di sini saat ini nggak bisa dikarenakan pendaftaran P3K guru sudah tutup. Ini adalah untuk kondisi pembuatan akun SSCASN tahun 2021. Kemudian berikutnya adalah P3. Inilah P3, ini kasusnya sama, resume pendaftaran P3 saat ini kemarin sudah ikut observasi ya untuk peserta yang ini. Kemudian inilah P1, saat ini tampilannya resume P1. Ini nggak bisa mengikuti teknis maupun Kemenak, tinggal menunggu. Kemudian berikutnya, yang terakhir ini adalah sebagai pelamar umum dari sekolah swasta, membuat akun SSCASN tahun 2021 itu sekolah kedinasan, kemudian dulu sudah direset dari BKN, kemudian saat ini membuat akun lagi yaitu SSCASN untuk P3K teknis. Saat ini bisa login dan membuat akun SSCASN, kemudian bisa milih formasi P3K teknis maupun juga P3K Kemenak. Jadi kesimpulannya dengan demikian, ini adalah untuk pembuatan akun tahun 2021 yang kemarin nggak dapat formasi,
entah itu sudah resume maupun belum resume di tahun 22 ini tidak bisa memilih formasi teknis maupun kemenak. Kemudian untuk pembuatan akun SSC-ASN yang baru untuk pelamar umum yang di tahun ini tidak sampai resume, ini bisa memilih formasi P3K Guru dan juga P3K Kemenak. Oke, mungkin teman-teman sampai sini sudah paham ya. Kalau misalkan masih bingung, mungkin memerlukan penjelasan lebih lanjut terkait tentang untuk jenis formasi, mengapa kita nggak bisa login. Jadi mengapa saat ini ketika pendaftaran P3K Guru ini kita kok ada yang bisa milih formasi teknis maupun kemenak, namun ada juga yang kita tidak bisa milih formasi, bahkan login saja nggak bisa dikarenakan jenis seleksi P3K Guru sudah tutup. Silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.